Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Rani Saputra dengan NIM D0221013 dari kelas C. Saya di sini saya akan mengerjakan UTS dari etika profesi. Ada 4 soal. Yang pertama yaitu satu, eksplorasi literatur etika profesi. Di sini ada dua bagian. Ada dua jurnal, yaitu jurnal satu, dilema etika dalam pengumpulan data pribadi untuk riset studi kasus tersebut di Indonesia. Ada tiga poinnya, yaitu jurnal satu, yaitu memperbarui kebijakan privasinya dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas data mereka. Kedua, bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menyelidiki pelanggaran privasi data. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan karyawannya tentang etika data. Jurnal kedua judulnya yaitu tantangan etika dalam big data dan privasi. Studi kasusnya studi kasus Google dan Apply. Memperbarui ada 3 poin juga, yaitu satu, memperbarui kebijakan privasinya dan memberikan informasi lebih jelas tentang bagaimana data penggunaan digunakan. Yang kedua, menyediakan alat dan kontrol bagi pengguna untuk mengelola data mereka. Yang ketiga, meningkatkan transparansi tentang bagaimana mereka menggunakan data pengguna. Langsung masih bagian nomor 1, prinsip-prinsipnya etika profesional. Satu, dalam pengumpulan data pribadi untuk riset, terutama menggunakan platform seperti Facebook di Indonesia, ada beberapa dilema etika yang harus diperhatikan serta prinsip-prinsip etika profesional yang harus dipegang teguh. Yang kedua, dalam konteks penggunaan big data oleh perusahaan seperti Google dan Apply, terdapat sejumlah tantangan etika berkaitan dengan privasi pengguna. Ya, nomor 2, analisis keputusan etis berbasis riset. Analisisnya studi kasus tersebut dengan menginterogasi faktor etis yang mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Satu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor etis ini sebelum mengambil keputusan. Perusahaan harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem AI digunakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari sistem ini dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatifnya. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus. Menerapkan prinsip bisnis sebagai profesi luhur dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab dalam implementasi sistem AI dalam rekrutmen. Yang ketiga, penelitian dampak siber screening. Temukan 3. Di sini soalnya itu temukan 3 artikel yang berbeda. Di sini artikel 1, dampak siber terhadap masyarakat dan upaya penanganannya oleh jurnal ilmu hukum. Siber adalah masalah yang kompleks dengan dampak yang luas dan negatif terhadap masyarakat. Artikel yang kedua, Cyber Security Awareness for IT Professionals. Income Study oleh International Journal of Research in Computer Science and Software Engineering. Para profesional TI berada pada garis depan keamanan cyber karena mereka memiliki akses dan bertanggung jawab untuk melindungi data dan sistem sensitif. Bagian 3
Yang ketiga, Arjuna, 10 Impacts of Cybermen Obsession, yang psikologis first oleh Journal of Cyber Criminology and Security. Cybermen tidak hanya menimbulkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi, tetapi juga dapat meninggalkan jejak psikologis yang mendalam pada korbannya. Penanganannya cybermen adalah ancaman serius bagi masyarakat dan profesional TI. Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani cybercrime. Ya. Yang keempat, sinetis, etika, dan hukum dalam TI. Membandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang ada dua negara, yaitu negara satu yang memberikan hak yang lebih besar kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, kalau negara dua yaitu undang-undang federal dan negara bagian yang berbeda yang mengatur berbagai aspek pengumpulan dan penggunaan data. Sebagai pemimpin TI, yaitu saya akan menanggapi situasi kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data dengan cara proaktif dan bertanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir, studi literatur proposi luhur dalam IT, studi kasus Amazon dan profesionalisasi. Amazon telah menjadi salah satu pelopor dalam menerapkan personalisasi dalam pengalaman belanja online. Studi kasusnya yaitu yang kedua, studi kasus Netflix dan analisis data dalam konten. Netflix menggunakan analisis data secara ekstensif untuk memahami preferensi pengguna dan membuat konten yang disesuaikan. Prinsip-prinsip industri TI. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan TI dapat meningkatkan peluang mereka untuk bersaing dan berkembang di pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk semua, dan perusahaan harus menyesuaikan pendekatan mereka dengan situasi dan sumber daya mereka sendiri. Itu saja yang saya kerjakan dari etika profesi. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.